Inni ma'aka ya masrur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali saya Irfan Hafizur Rahman dapat kembali menjumpai pemirsa dalam program Seruan Khalifah, yaitu program yang akan mengupas kembali khutbah dan juga pidato yang disampaikan oleh Hadrat Amirul Mukminin Hadrat Mirza Masrur Ahmad Aidotala bin Nasir Aziz. Pada episode kali ini, khutbah yang akan kita angkat, yang akan kita bahas adalah khutbah yang beliau sampaikan pada tanggal 4 Desember 2020 di Masjid Mubarak, Tilford, UK. Bersama saya telah hadir seorang narasumber, yaitu Bapak Maulana Rahmat Hidayat Syahid. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, ini khutbah yang beliau sampaikan ini masih berkenaan dengan Hadrat Ali. Ya, dalam episode sebelumnya kita sudah membahas bagaimana biografi dari beliau dan juga bagaimana keunggulan-unggulan dari pribadi beliau. Nah, salah satu keunggulan beliau adalah bagaimana beliau dijalinkan hubungan saudaranya dengan Hadrat Rasulullah SAW. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit bagaimana sejarah mulanya sampai beliau menjadi bersaudara dengan Hadrat Rasulullah SAW. Jazakumullah. Sebagaimana pada episode sebelumnya ya kita sudah membahas tentang pribadi Hadrat Ali radhiyallahu taala anhu dari sisi silsilah, bahkan bagaimana kedekatan beliau, kedekatan persaudaraan secara darah ya, secara darah, sebagai putra dari paman beliau, artinya sepupu langsung dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di khutbah sebelumnya juga Hadrat Khalifatul Masih menyampaikan bahwa Hadrat Ali ini bukan hanya dari sisi itu saja memiliki kedekatan dengan Rasulullah, bahkan beliau juga diasuh sejak kecil itu oleh Rasulullah SAW. Nah ini jadi baik itu dari sisi silsilah, kemudian dari sisi kedekatan secara emosional ya, yang hidup dan besar di rumah Rasulullah SAW. Kemudian di sisi yang lain juga beliau ini termasuk adalah golongan awalun yang memeluk Islam. Jadi dari dua sisi, baik itu keluarga secara jasmani maupun keluarga secara rohani, beliau ini memang memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Rasulullah SAW. Iya, dalam sebuah riwayat juga dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Anta akhi fid dunya wal akhirah." Engkau adalah saudaraku di dunia dan di akhirat, Pak ya. Betul. Jadi bagaimana dekatnya hubungan beliau dengan Hadrat Rasulullah SAW? Nah ini betul sekali bahwa kalau kita simak kembali ya khutbah dari Hadrat Khalifatul Masih yang beliau sampaikan pada tanggal 4 Desember tahun 2020 itu, di mana di sana beliau pun menyampaikan tentang dua masa persaudaraan yang dijalinkan oleh Rasulullah SAW di antara sahabat-sahabat beliau. Yang pertama adalah yaitu di antara sesama muhajirin. Di antara sesama muhajirin, di mana Rasulullah waktu itu kan persaudaraannya itu ya memang sama-sama satu suku. Memang kalau ditelusuri sampai ke silsilah ke atas ya sama-sama satu keturunan, tetapi kan sudah cukup jauh sehingga ya sudah seperti orang lain gitu. Tapi kemudian ketika mereka sudah bahkan ya sebelum kepada persoalan itu, bahkan kadang-kadang di antara mereka pun saling berperang, saling bertikai dan bermusuhan. Nah jadi kemudian di masa-masa awal ini Rasulullah SAW pertama sekali beliau mempersaudarakan di antara sahabat-sahabat muhajirin. Nah, mungkin tidak akan terlalu detail di sini yang akan disampaikan, tetapi Rasulullah SAW itu mengangkat Hadrat Ali itu sebagai saudaranya sendiri. Nah ini, itu di masa awal ya. Kemudian setelah beliau di bagian kedua dari persaudaraan itu adalah ketika sudah hijrah ke Madinah, kemudian Rasulullah mempersaudarakan ada sekitar Ibnu Sa'ad di sini menerangkan bahwa ada sekitar 100 sahabat, yaitu 50 muhajirin dipersaudarakan dengan 50 ansar. Sehingga ya namanya orang berhijrah meninggalkan semua kekayaannya, meninggalkan kampung halaman yang dicintainya, datang itu betul-betul sebagai musafir dalam pengertian yang musafir dalam pengertian yang secara letterlek juga memang musafir gitu. Musafir dalam perjalanan yang memang tidak memiliki apa-apa dan sebagainya. Semua sehingga ditinggalkan. Nah, ketika untuk memperkuat persatuan umat Islam dan juga untuk
memperkuat persaudaraan di antara sesama umat Islam. Kemudian Rasulullah mempersaudarakan mereka. Dan di sini pun satu hal yang menarik adalah dalam catatan kita, yaitu bahwa seperti tadi hadis yang disampaikan oleh Pak Irfan, Rasulullah pun menyampaikan bahwa Hadrat Ali ini adalah saudaraku di dunia dan di akhirat. Padahal semua orang juga tahu gitu bahwa Hadrat Ali ini adalah saudara Rasulullah SAW. Lalu kenapa, apa perlunya Rasulullah SAW harus menyampaikan hal seperti itu lagi? Semuanya juga tahu bahwa Hadrat Ali ini adalah putra dari paman beliau, Abu Thalib. Ya itu sudah jelas saudara. Kenapa harus ada pernyataan lagi? Lebih ditegaskan ditegaskan lagi. Padahal secara ini ya di sini Rasulullah kan sudah saudara gitu. Nah ini adalah maksudnya apa? Di sini adalah lebih daripada persaudaraan yang dijalin oleh ikatan darah. Nah ini mungkin di masa sekarang kita bisa melihat ya rasa persaudaraan. Padahal kenapa penting sekali melakukan hal itu, tadi beberapa poin sudah saya sampaikan, dan Al-Quran pun kan menyatakan demikian. Fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadzakum minha. Ini justru untuk mempersatukan hati mereka. Hati mereka bersatu yang pada awalnya mungkin ya tadi kan karena masuk Islam dari berbagai macam kabilah ya di sana di suku dari berbagai macam keluarga ya. Bani Hashim kan ada beberapa keluarga juga gitu. Mungkin ada ya semacam ya dalam hati kebencian dan sebagainya itu betul-betul dibersihkan dengan adanya ikatan persaudaraan itu. Mereka betul-betul dipersatukan dengan tujuan yang sama. Orang kan biasanya bersatu tuh ada dua sebab. Sebab pertama ya karena kesamaan karakter. Betul. Ya pencuri pasti akan berkumpul dengan pencuri misalkan. Orang-orang baik pasti akan berkumpul dengan orang-orang baik. Dia tidak nyaman berkumpul dengan orang yang tidak baik. Meskipun secara lahiriah dia berkumpul. Tapi secara hati pasti dia tidak bisa bersatu. Atau yang kedua karena kesamaan tujuan. Ya, betul. Nah ini para sahabat yang dipersatukan oleh Rasulullah SAW ini adalah karena kesamaan tujuan. Dan mempersatukan hati itu bukan pekerjaan manusia. Itu adalah pekerjaan Allah Ta'ala melalui utusannya. Nah sekarang kita di akhir zaman ini misalkan di masa sekarang. Ya, dengan adanya jemaat ini, kita yang tidak saling mengenal, kita yang entah berasal dari mana, dipersatukan di dalam jemaat ini, hati kita dipersatukan seolah-olah saudara yang begitu sangat karib, sangat akrab, sangat dekat. Karena faktor apa? Karena sama-sama tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bukan pekerjaan manusia biasa. Iya, mungkin saya sedikit cerita pengalaman bahwa waktu dapat karunia kekadian di sana kan. Jadi saya ketemu dengan seseorang penjual makanan kakek tua ya. Kita pun nggak kenal, sama sekali nggak kenal kan. Tapi ketika kita bilang kita adalah anggota jemaat dari Indonesia, dari datang jalsa, itu langsung memeluk Pak, dan dia nangis gitu kan, dia nangis. Jadi ya seolah-olah padahal kita bukan siapa-siapa, kenal pun enggak, baru pun ketemu tadi kan, tapi bagaimana seolah-olah keluarga yang sudah lama tidak ketemu gitu ya. Jadi ini mungkin cermin daripada ayat tadi dan juga bagaimana sejarah itu akan berulang kembali. Dan alhamdulillah kita menjadi saksi dan juga pelaku sejarah itu sendiri ya. Nah, baik Pak Rahmat, kita akan beralih kepada pokok bahasa selanjutnya yang Huzur sampaikan dalam khutbah tersebut. Itu berkenaan dengan bagaimana peran dari Hadrat Ali ini ketika di masa-masa awal Islam, khususnya mungkin dalam hal keterlibatan beliau dalam perang-perang yang mungkin terjadi ketika masa-masa awal beliau menerima Islam ini. Jadi di sini Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Aidah Mu'tamin Nasil Aziz dalam khutbah ini beliau menyampaikan bahwa Hadrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu ini ikut perang Badar dan seluruh peperangan bersama Rasulullah SAW kecuali perang Tabuk, perang Ghazwah itu ya, Ghazwah itu peperangan yang langsung diikuti oleh Rasulullah SAW. Dan beliau selalu ada kecuali dalam perang Tabuk. Dalam perang Tabuk itu beliau diminta untuk menjaga Madinah ya itu. Betul. Nah, ini jadi diantaranya misalkan kita mungkin mengenal perang Badar ya. Dan menganggap bahwa itu adalah peperangan pertama dalam Islam. Padahal kalau kita lihat sejarah dan di sini disebutkan oleh Hadrat Khalifah, beliau menyampaikan bahwa sebelum itu pun ada 2 peperangan yang bahkan termasuk perang Ghazwah yang langsung diikuti Rasulullah SAW.
Hanya memang tidak terjadi kontak senjata waktu itu. Yang pertama adalah peperangan Ghazwah Ashira atau Usyairah yang terjadi pada bulan Jumadil Awal tahun 2 Hijriah. Berarti awal Hijrah. Awal sekali. Di dalam kitab-kitab tarikh dan sirat misalkan, Huzur sampaikan di sini bahwa perang itu selain disebut Ghazwazul Ashirah, disebut juga dengan Zatu Ashirah dan Ashir. Ashirah adalah nama sebuah benteng yang terletak di antara Hijaz, di antara Yanbu dan Zul Marwah. Hijaz itu ya Arab ya, secara umum itu Hijaz dulu ya. Berkaitan di sini Huzur juga Hadrat Mirza Bashir Ahmad, Hadrat Qamarul Anbiya radhiyallahu ta'ala anhu di sini menuliskan berkenaan dengan peperangan ini ya. Yaitu bahwa pada tahun 2 Hijriah ini setelah mendapatkan kabar dari Quraisy Mekah, Rasulullah SAW pergi meninggalkan Madinah bersama sekelompok orang Muhajirin. Setelah sebelum itu menetapkan Abu Salamah bin Abdul Asad sebagai Amir Makami, jadi pejabat sementara. Karena tidak bisa dalam satu jamaah itu, jamaah ditinggalkan tanpa ada yang bertanggung jawab. Betul. Ada Amir Makaminya, Rasulullah melakukan peperangan itu, pergi ke medan perang. Jadi harus ada yang mewakili beliau di sana untuk mengatur dan menjaga di sana. Ini tadi dalam peperangan peperangan Ashirah ini itu tidak terjadi kontak senjata. Tetapi ada satu manfaat yang didapatkan oleh kaum muslimin pada saat itu, yaitu terjadinya Terjadinya MOU ya, semacam perjanjian damai dengan Banu Mudlij. Nah ini jadi tetap ada hikmahnya. Itu adalah terjadinya peristiwa pertama di mana terjadinya bukan pengerahan ya, pengumpulan pasukan ya untuk berperang, dan di mana di situ ada Rasulullah SAW, juga ada Hadrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ikut serta dalamnya. Ikut serta di sana meskipun tidak terjadi kontak senjata. Karena tidak sempat ini. Tapi terjadi memang diniatkan untuk perang dan mengejar pasukan Quraisy itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga ada setelah itu yang disebut dengan peperangan Badar Ula ya, atau perang Badar yang pertama. Nah, di mana di dalam peperangan ini terjadi di dekat di dekat Badar ya. Nah, ini Hadrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu menuliskan di sini mengenai yang disebut juga perang Syafwan ya, atau disebut juga sebagai Ghazwa Badrul Ula, perang Badar pertama. Jadi perang ada Badar Kubro, ini yang Badar pertama. Ya tempat kejadiannya berdekatan juga sehingga disebut Ghazwa Badrul Ula. Di sini Hadrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu di sini menyampaikan bahwa setelah Ghazwah yang pertama yaitu Usyairah tadi, belum berlalu 10 hari gitu. Jadi masih hangat lah gitu ya. Kemudian seorang pemuka Makkah yang bernama Kurz bin Jabil Al-Fihri, dia dengan penuh kelicikan membawa pasukan kafir Quraisy ini menyerang secara tiba-tiba ke area peternakan Madinah yang berjarak hanya 3 mil dari kota. Mereka mencuri unta dan lain-lain milik umat Islam. Ini kemudian ketika Rasulullah mendapatkan kabar kejadian ini, maka beliau SAW seketika itu juga menetapkan Zaid bin Harithah sebagai Amir Makami di Madinah. Sedangkan beliau SAW bersama sekelompok muhajirin mengejar para perampok ini. Dikejar sampai di kawasan Safwan di dekat Bukit Badar. Tetapi mereka berhasil lolos. Nah ini jadi ya mungkin kalau waktu itu sempat bertemu akan terjadi kontak senjata. Dan demikian juga di sana pun Hadrat Ali ikut serta dalam peperangan ini. Jadi sejak awal beliau selalu terlibat, terutama dalam peperangan Ghazwah ini. Jadi ada 2 perang yang sebelum terjadinya perang Badar ya. Perang Badar. Ghazwah Ashirah dan juga Ghazwah Syafwan tadi ya. Syafwan ya, atau Badar Ula ya. Iya. Lalu kalau di sini kan disebutkan bahwa ketika perang Badar Ghazwah Ula ini juga beliau Hadrat Ali juga berperan untuk Rasulullah SAW memberikan Hadrat Ali karunia untuk memegang bendera Islam. Betul. Ya. Bahkan di sini disampaikan bahwa Hadrat Ali lah yang sebetulnya selalu memegang bendera itu. Meskipun pada awalnya dipegang oleh sahabat yang lain, tapi pada akhirnya selalu diserahkan kepada Hadrat Ali. Nah ini, jadi ya beliau memang pribadi yang sangat istimewa sekali. Gitu. Iya. Dan kebayang usia beliau mungkin masih muda sekali. Masih muda sekali, betul. Masih muda sekali. Iya. Nah, tadi kan di perang Ghazwah Badar Ula ya. Lalu bagaimana peran Hadrat Ali ini dalam perang Badar yang kedua ya?
Badar Kubro ya, yang paling besar itu ya. Paling besar. Memang ya bisa dibilang memang perang Badar Kubro ini adalah peperangan pertama di mana terjadinya kontak senjata. Nah, karena pada peperangan ini kaum muslimin itu betul-betul bertemu di medan perang. Perang yang sebelumnya itu memang tidak sempat terjadi kontak senjata. Nah, di sini peranan Hazrat Ali cukup sangat signifikan ya, karena di masa dulu gitu ya, peperangan yang face to face langsung gitu ya. Itu biasa selalu diawali dengan perang tanding. Ya, ada beberapa laskar dari kedua kubu yang sedang berseteru itu saling mengalahkan dulu, dan itu efeknya cukup besar gitu ke mental pasukan itu. Jadi saat itu juga di sini Huzur juga sampaikan bahwa itu pun terjadi pada perang Badar Kubro itu, yaitu di mana dari kaum musyrik itu datang 3 orang itu. 3 orang datang menantang Rasulullah SAW untuk mengeluarkan 3 jagoannya begitu. Di sini akan saya bacakan di sini ya. Dalam perang Badar ketika kedua laskar berhadapan-hadapan di Badar Kubro maksudnya. Awalnya kedua putra Rabi'ah yang bernama Syaibah bin Rabi'ah dan Utbah bin Rabi'ah serta putra Utbah yang bernama Walid bin Utbah maju. Nah, ini 3 orang dari kaum Quraisy, kafir Quraisy nih. Ini yang 3 pada saat itu ketika dia menyampaikan tantangannya, para pemuda Ansor dengan semangat ya, mereka saling menyahut, saya yang akan maju, saya yang akan maju. Sehingga disebutkan di situ majulah 3 orang pemuda Ansor itu yang bernama Muaz, kemudian Hazrat Muaz, Hazrat Muawiz dan Hazrat Auf yang merupakan semuanya itu adalah putra-putra dari Hazrat Afra. Nah ini, tetapi di sini ada 2 versi. Di mana disebutkan juga dua-duanya di sini oleh Hadrat Khalifah, bahwa yang pertama disebutkan Rasulullah tidak menginginkan kemuliaan pertama peperangan ini diambil oleh orang-orang Ansor, sehingga Rasulullah menyuruh mereka untuk kembali ke barisan, kemudian menugaskan beberapa putra-putra paman beliau. Tetapi ada versi yang lain, dan saya kira ini yang lebih tepat ya. Karena mengingat situasi dan kondisi saat itu gitu ya, keadaan sosial kemasyarakatan pada saat itu juga adat kebiasaan, maka saya kira, dan di sini pun disebutkan oleh Hadrat Khalifah bahwa menurut riwayat yang kedua adalah mereka tidak terima gitu. Di sini disampaikan bahwa oleh Utbah tadi bahwa kami katanya tidak ada urusan dengan kalian. Kami datang ke sini itu adalah ada urusan dengan anak-anak paman kami. Ya, keluarkanlah mereka katanya. Suruh mereka mendengar itu ya, Rasulullah kemudian menyuruh ketiga sahabat itu untuk kembali, dan kemudian diperintahkanlah Hadrat Hamzah yang melawan Hadrat Utbah, kemudian Hadrat Ali dan juga Hadrat Hadrat Ubaidah bin Al-Haris yang sudah agak berumur ini. Jadi kemudian mereka datanglah, Hadrat Ali, Hadrat Hamzah ini melawan Hadrat Utbah ya. Hanya dalam beberapa gerakan bisa membunuh musuhnya. Demikian juga dengan Hadrat Ali, pas giliran Hadrat Ubaidah ini sudah agak berumur, sehingga mungkin ya pasti akan mempengaruhi ketangkasan. Nah ini hampir saja disyahidkan. Kemudian mereka berdua itu, Hadrat Hamzah dan Hadrat Ali, membantunya dan membunuh musuh itu. Nah, jadi dengan kemenangan 3 jagoan ini semuanya gitu, 3-0 lah. Nah, ini otomatis semangat dari pasukan kaum muslimin pun langsung naik gitu. Dan di sini juga ada hal yang menarik, bahwa dalam peperangan ini jumlah kaum muslimin dengan dibandingkan dengan musuh tadi itu 1:3 mungkin itu ya. 1.000 pasukan mereka yang dengan persenjataan lengkap sementara dan terlatih pula, sementara pasukan muslimin itu ya dengan jumlah 313 orang dengan perlengkapan seadanya. Nah, sehingga dalam kesempatan ini Hadrat Rasulullah SAW ya sebetulnya bukan hanya pada kesempatan ini, pada setiap peperangan ya, pada setiap saat Rasulullah berdoa secara khusus, terlebih-lebih dalam perang Badar ini, sehingga kita mungkin pernah mendengar doa Badar ya, doa perang Badar itu, bahwa meminta kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala, Rasulullah SAW ini supaya
bahwa kalau untuk membantu ya dan menolong kaum muslimin. Kalau tidak ya nanti kalau misalkan dalam peperangan Badar ini kaum muslimin habis, ya siapa lagi yang mau menyembah Allah Ta'ala? Yang sempat disalahgunakan juga doa ini ya, oleh tidak sesuai dengan tujuan awal. Tetapi di sini ada satu doa yang sangat menarik sekali ya, yang disampaikan oleh Huzur di sini. Jadi ketika dalam peperangan ini mereka datang ke Hadrat Abu Bakar ya, datang ke kemahnya Rasulullah SAW di luar ini, selalu didapati Rasulullah SAW itu sedang bersujud dan berdoa dengan penuh keperihan gitu. Dan doa yang terus-terusan dibacakan oleh Hadrat Rasulullah itu adalah apa? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah Ta'ala yang Maha Hidup, wahai Allah Ta'ala yang Maha berdiri ya, Maha Maha kuatnya. Ini jadi ini yang menganugerahkan kehidupan ya Qayyum. Supaya apa? Di sini adalah dengan tujuan Rasulullah SAW membacakan doa ini agar pertolongan Allah Ta'ala itu turun. Dan memang kita lihatlah Al-Quran sendiri kan secara jelas sekali Al-Quran pun bagaimana menolong merekam kejadian ini dalam ayatnya sangat jelas sekali. Ketika kaum muslimin itu dalam keadaan lemah, Allah Ta'ala kemudian menolong mereka. Dan sehingga peperangan itu pun dimenangkan oleh kaum muslimin pada saat itu. Dan ini merupakan satu kemenangan yang sangat besar sekali. Orang-orang kafir Quraisy ya dari sisi jumlah pun kemudian dari sisi jumlah ini pun sangat kerugian yang luar biasa buat mereka. Kerugian harta dan sebagainya, kemudian dari jumlah pasukan pun 1:3 mereka tetap kalah. Ya, karena mereka mengandalkan fisik semata, saran-saran lahiriah semata dan juga tujuannya tidak benar. Betul. Baik Pak Rahmat, jazakumullah atas pembahasannya. Mungkin cukupkan sekian Pak ya, meskipun masih banyak topik-topik yang beliau bahas dalam khutbah kali ini. Namun insya Allah di episode selanjutnya kita akan kembali membahas masalah topik ini. Jazakumullah Pak Rahmat. Baiklah pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kami terkait dengan khutbah yang beliau sampaikan pada tanggal 4 Desember 2020. Semoga apa yang tadi kami bahas dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Saya dan juga kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.